Perang terbuka di Hormuz. Kapal perusak As-Ustruktun dikepung rudal Iran. Langit Selat Hormuz baru saja berubah menjadi neraka. Rudal-rudal balistik meluncur dari Isfahan, drone bunuh diri menghantam kapal tanker, sementara 2 kapal perusak Amerika Serikat terjebak dalam kepungan kapal cepat Garda Revolusi. Di tengah dentuman ledakan dan sirene darurat, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari Perang Dunia Ketiga? Ataukah ini adalah gertakan terakhir sebelum Iran dihapus dari peta dunia? Pukul jam 02.00 pagi di pusat komando CENTCOM, cahaya biru dari layar radar raksasa memantul di wajah para perwira tinggi yang tegang. Garis-garis hijau yang mewakili USS Truxtun dan USS Mason tampak dikelilingi oleh puluhan titik merah yang bergerak cepat. Di luar sana, di perairan gelap Selat Hormuz, perang babak baru benar-benar dimulai. Serangan terkoordinasi berupa kawanan kapal cepat, rudal jelajah, dan drone bunuh diri Iran menerjang armada Amerika Serikat dengan satu tujuan pasti: melumpuhkan dominasi Barat di jalur pelayaran vital dunia. Situasi bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. USS Truxtun dan USS Mason, 2 kapal perusak kelas Arleigh Burke, segera melepaskan sistem pertahanan jarak dekat mereka. Raungan helikopter Apache memecah malam, memburu kapal-kapal cepat Iran yang lincah di antara ombak. Namun, klaim mulai memenuhi ruang publik dengan narasi yang saling bertolak belakang. Militer Amerika, melalui CENTCOM, buru-buru mengeluarkan klarifikasi, membantah dengan keras tuduhan Iran bahwa rudal-rudal mereka berhasil menghantam kapal perang Amerika. Menurut versi Washington, seluruh armada mereka masih dalam kondisi aman, tetap tegak menjalankan operasi blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, serta melanjutkan misi strategis yang dikenal sebagai Project Freedom. Tensi semakin memanas saat CENTCOM meluncurkan klaim ofensif bahwa mereka telah menghancurkan 7 kapal cepat Iran yang diduga kuat menjadi platform peluncuran drone dan rudal. Namun di sisi lain, media Iran melalui Tasnim News Agency membangun narasi yang jauh lebih gelap. Mereka melaporkan bahwa militer Amerika Serikat justru menyerang 2 kapal kargo sipil yang tengah berlayar dari Oman menuju Iran, sebuah tindakan yang dikabarkan merenggut 5 nyawa. Isu jatuhnya korban sipil ini langsung mengubah wajah konflik dari sekadar bentrokan militer menjadi krisis kemanusiaan yang berpotensi memicu kemarahan global. Memasuki pagi hari, dinamika konflik bergeser ke dimensi udara. Pergerakan Angkatan Udara Amerika Serikat meningkat drastis. Sedikitnya 22 pesawat tanker terlihat berputar-putar di langit Teluk Persia, menciptakan koridor pengisian bahan bakar raksasa di udara. Kehadiran armada tanker dalam jumlah besar ini adalah tanda yang tidak bisa diabaikan. Amerika sedang mempersiapkan operasi udara jangka panjang. Dengan perkiraan 45 hingga 110 jet tempur yang kini bersiaga di kawasan tersebut, pengerahan kekuatan sebesar ini sangat jarang terlihat tanpa adanya agenda strategis besar di baliknya. Hubungan antara CENTCOM dan Iran yang semakin panas mengindikasikan bahwa situasi perlahan namun pasti bergerak menuju fase konflik yang jauh lebih terbuka dan mematikan. Semua kekacauan ini memiliki akar yang jelas: penutupan sepihak Selat Hormuz oleh Iran. Jalur yang menjadi nadi distribusi energi dunia itu mendadak lumpuh, membuat kapal-kapal dagang internasional tertahan tanpa izin dari Teheran. Menanggapi tindakan ini, Donald Trump meluncurkan Project Freedom, mengirimkan pengawalan militer masif ke kawasan tersebut dengan ancaman yang sangat eksplisit. Iran akan dihapus dari muka bumi jika mereka berani menyentuh kapal-kapal Amerika. Namun, Teheran tidak bergeming. Bagi Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, serangan mereka adalah respons sah terhadap apa yang mereka sebut sebagai aktivitas militer ilegal Amerika di halaman belakang mereka sendiri. Di balik dentuman rudal di garis pantai, sebuah drama politik yang tak kalah panas tengah terjadi di koridor kekuasaan Teheran. Kabar mengenai retaknya kepemimpinan Iran mulai merembes keluar. Presiden Masoud Pezeshkian secara terbuka melontarkan kritik pedas terhadap serangan Garda Revolusi ke Uni Emirat Arab. Dengan nada yang syarat kemarahan, ia menyebut tindakan tersebut sebagai langkah yang tidak bertanggung jawab, bahkan menjurus pada kegilaan. Kemarahan Pezeshkian dipicu oleh kenyataan pahit bahwa operasi militer skala besar tersebut dilakukan tanpa koordinasi sedikit pun dengan pemerintah sipil.
Kritik ini bukan sekadar perbedaan pendapat di meja makan. Ini adalah guncangan pada arah strategi nasional Iran. Pezeshkian memberikan peringatan keras bahwa eskalasi terhadap negara-negara tetangga di Teluk dapat memicu konsekuensi bencana yang tidak dapat dipulihkan. Kontras yang terlihat sangatlah tajam. Di satu sisi, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi sibuk menjalankan diplomasi intensif di luar negeri untuk menjaga jalur negosiasi tetap terbuka. Namun di sisi lain, IRGC terus meluncurkan serangan tanpa jeda, seolah-olah mereka adalah negara di dalam negara yang memiliki agenda tempurnya sendiri. Dua wajah kekuasaan ini menciptakan ketidakpastian yang berbahaya. Pemerintah sipil Iran tampak berupaya keras mendorong pendekatan diplomatik, sementara Garda Revolusi terus bergerak agresif di lapangan, mengancam setiap kapal Amerika yang melintas. Jika kendali nasional gagal diarahkan kembali ke jalur diplomasi tunggal, maka peluang untuk meredakan ketegangan akan tertutup rapat. Keadaan ini menjadi faktor penentu. Apakah Iran akan melunak di meja perundingan, ataukah ambisi IRGC akan menyeret seluruh kawasan ke dalam api peperangan yang tak terkendali? Dampak dari ketidaksinkronan ini mulai meluas ke seluruh kawasan Teluk. Negara-negara tetangga kini meningkatkan status siaga mereka ke tingkat tertinggi, dihantui ketakutan bahwa eskalasi ini telah mendekati titik jenuh yang sulit dikendalikan. Perang ini bukan lagi sekadar urusan dua negara, melainkan ancaman eksistensial bagi stabilitas energi dan ekonomi global secara keseluruhan. Setiap keputusan yang diambil di Teheran dan Washington kini memikul beban nasib jutaan orang di seluruh dunia. Saat ketegangan di permukaan laut memuncak, sebuah drama yang tak terlihat oleh mata telanjang sedang berlangsung di lapisan stratosfer. Di atas wilayah udara Arab Saudi dan Teluk Persia, frekuensi radio militer dipenuhi oleh kode-kode teknis yang menandakan situasi gawat. Sebuah pesawat tanker KC-135R milik Angkatan Udara Amerika Serikat terpantau mengirimkan kode darurat 7.700 sinyal internasional untuk situasi darurat umum sebelum akhirnya menghilang dari layar pelacakan sipil. Tak lama berselang, sebuah KC-46A juga memancarkan sinyal serupa saat melintas di atas wilayah kedaulatan Saudi sebelum melakukan manuver balik arah yang drastis. Rangkaian kejadian di udara ini menunjukkan satu hal yang pasti. Konflik telah memasuki fase yang jauh lebih berbahaya dari sekadar gertakan diplomatik. Namun, di saat aktivitas jet tempur mencapai puncaknya, terjadi anomali yang membingungkan para pengamat militer. Dalam waktu 24 jam terakhir, tidak ada satupun pesawat tanker yang terbang dari pangkalan utama Amerika Serikat di Arab Saudi. Kondisi yang kontras dengan aktivitas padat sebelumnya ini memunculkan spekulasi kuat bahwa Washington sedang melakukan penyesuaian strategi besar-besaran atau ada ancaman keamanan spesifik yang membuat seluruh operasi udara terpaksa ditahan sementara untuk menghindari kerugian aset yang lebih besar. Di saat Washington mempertimbangkan langkah selanjutnya, dukungan terhadap sekutu utama di kawasan terus mengalir tanpa henti. Israel dilaporkan baru saja menerima kiriman masif berupa 6.500 ton amunisi dan perlengkapan militer canggih dari Amerika Serikat. Pengiriman logistik dalam skala raksasa ini bukan hanya sekadar untuk memperkuat pertahanan, melainkan sebuah sinyal diplomatik yang tajam bahwa konflik ini memiliki potensi besar untuk meluas melampaui batas-batas Teluk Persia. Kehadiran amunisi ini memberikan Israel kesiapan tempur yang diperlukan jika eskalasi dengan Iran mencapai titik tanpa kembali. Dampak dari mobilisasi militer ini mulai merusak ritme kehidupan normal di negara-negara sekitar. Di Uni Emirat Arab, suasana mencekam sangat terasa. Sekolah-sekolah diliburkan, aktivitas publik dibatasi secara ketat, dan masyarakat mulai hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Serangan terhadap terminal minyak Fujairah, yang sebelumnya dianggap sebagai jalur alternatif aman, telah membuktikan bahwa tidak ada sudut di kawasan ini yang benar-benar kebal dari jangkauan rudal jelajah dan drone Iran. Ketegangan kini telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan sehari-hari, mengubah wilayah yang dulunya pusat bisnis global menjadi zona waspada perang. Namun di tengah gemuruh mesin perang, secercah harapan diplomasi muncul dari pernyataan mengejutkan Donald Trump. Ia mengumumkan bahwa Project Freedom untuk sementara waktu dijeda.
Langkah ini diambil karena adanya klaim mengenai kemajuan besar menuju kesepakatan lengkap dan final dengan Iran. Trump tampaknya ingin memberikan ruang bagi meja perundingan untuk melihat apakah sebuah perjanjian bersejarah benar-benar dapat diselesaikan dan ditandatangani. Namun, optimisme ini langsung dibenturkan oleh pernyataan keras dari Yerusalem. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa operasi militer terhadap Iran dapat dilanjutkan dalam waktu dekat jika situasi dianggap tidak lagi memihak pada keamanan mereka. Iran sendiri mulai membangun narasi ketahanan nasional yang sangat kuat. Meski berada di bawah blokade maritim yang menyesakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, Teheran mengklaim masih mampu menjaga stabilitas pasokan kebutuhan dalam negeri dengan memanfaatkan cadangan impor strategis. Lebih jauh lagi, Iran mulai melakukan manuver logistik dengan mengalihkan jalur perdagangan mereka dari yang sebelumnya bergantung pada Jebel Ali di UEA, kini beralih menuju rute alternatif melalui pelabuhan-pelabuhan di Pakistan seperti Gwadar Port dan Port of Karachi. Langkah ini menunjukkan bahwa Iran telah mempersiapkan diri untuk skenario blokade jangka panjang. Kini, nasib Timur Tengah berada di tangan para diplomat yang bekerja dalam senyap. Iran dikabarkan telah mengajukan respons yang terdiri dari 14 poin terhadap proposal Amerika Serikat sebagai syarat perdamaian. Melalui Pakistan yang bertindak sebagai mediator tunggal, Teheran kini sedang meninjau secara mendalam isi tanggapan balik dari Washington. Makna strategis dari momen ini sangatlah krusial. Kedua belah pihak sedang berdiri di persimpangan antara perdamaian yang dipaksakan atau kehancuran yang tak terelakkan. Dalam 30 hari ke depan, dunia akan menyaksikan apakah 14 poin kesepakatan tersebut akan menjadi fondasi baru stabilitas kawasan ataukah hanya akan menjadi dokumen yang terlupakan saat rudal pertama kembali meluncur. Jika diplomasi gagal, pengerahan 110 jet tempur Amerika dan 6.500 ton amunisi Israel akan menjadi instrumen yang akan mengubah peta Timur Tengah selamanya. Satu hal yang pasti, Selat Hormuz tidak akan pernah sama lagi setelah krisis ini berakhir. Menurut Anda, apakah penundaan Project Freedom adalah tanda kekuatan diplomasi, ataukah ini hanya jeda bagi Amerika Serikat untuk mempersiapkan serangan yang lebih mematikan? Dan mampukah jalur alternatif melalui Pakistan menyelamatkan ekonomi Iran dari blokade total? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan analisis geopolitik paling mendalam dari kanal ini.